warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku kelas 9 yang berbahagia, yang tetap sehat, tetap semangat, jaga hati, jaga jiwa. Tentunya di masa pandemi ini jangan lupa tetap dan tetap budayakan 5M agar kita semua tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat dalam menghadapi pandemi ini walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung. Nah, Pak B insya Allah masih semangat untuk membersamai kalian semua dalam pembelajaran seni budaya di tahun ajaran baru dengan semangat yang baru. Oke, langsung saja. Bagaimana kabar kalian? Tentunya tetap sehat, tetap semangat. Sekali lagi, jaga hati, jaga jiwa, jaga kondisi tentunya. Oke, let's go saja ya. Kali ini di kelas 9 kita sedikit mengulas di kelas 7 materi-materi yang dulu tentunya ada hubungannya pastinya. Di kelas 9 perdana ini kita akan belajar tentang seni lukis. Nah, apa itu seni lukis dan seluk-beluknya? Yuk, mari kita bersama belajar dengan Pak B. Oke. Let's go. Oke. Seni budaya kelas 9 semester ganjil. Ini di pertemuan perdana tentunya dengan Pak B. Kita akan membahas tentang seluk-beluk seni rupa. Nah, untuk pertemuan perdana kali ini kita akan membahas apa ya? Di sini kita akan membahas tentang seni lukis. Kita akan membahas seluk-beluk seni lukis. Apa tuh itu seni lukis? Ayo dan ayo let's go. Sebelum mempelajari seni lukis lebih mendalam, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian seni lukis. Apa tahu seni lukis? Kita akan mengambil pengertian dari tokoh-tokoh yang mendeskripsikan seni lukis. Apa tahu seni lukis? Seperti itu tentunya. Oke. Menurut Sudarso SP, apa itu seni lukis? Seni lukis merupakan kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar untuk mendapatkan kesan tertentu dan harus bisa menerjemahkan objek, tema, gagasan secara representatif. Ada lagi nggak ya? Menurut B.S. Mayer, seni lukis merupakan membubuhkan cat pada permukaan datar. Ketebalannya diperhitungkan, berbagai konfigurasi cat dapat mengekspresikan berbagai makna atau nilai subjektif. Sunento Zuliman, seni lukis merupakan proses melahirkan pikiran, gagasan atau angan-angan ke dalam bentuk rupa yang indah, yang memuaskan penglihatan, dibuat dengan mencoretkan garis, warna, mengukur, dikerjakan, mengukir maksudnya ya, mengukir dikerjakan dengan alat yang dijepit dengan dua jari atau digenggam. Menurut Darsono Sonikartika, merupakan pengalaman estetik seseorang yang dituangkan dalam bidang dua dimensi dengan menggunakan medium rupa. Oke, dari keempat tokoh ini kita akan menarik kesimpulannya. Apa toh seni lukis iki? Secara umum seni lukis itu merupakan pengembangan dari menggambar dan biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Nah, ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya,
teknik atau bahan dan bentuk karya seni tersebut. Oke, lanjut ya. Setelah itu kalian mengerti apa pengertian seni lukis. Yuk kita masuk ke aliran gaya lukisan. Alirannya apa toh? Satu, aliran representatif. Representatif itu adalah merupakan perwujudan karya seni yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan. Representatif itu nyata. Nah, gaya representatif itu apa saja? Sini ada gaya naturalisme atau gaya atau aliran ya. Aliran naturalisme. Aliran naturalisme menampilkan objek secara alami, memiliki suatu tambahan agar tampak lebih indah. Contohnya seperti gambar yang ada di layar kalian itu. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kebanyakan bertema alam, memiliki teknik gradasi warna, memiliki tekstur, perspektif, dan pewarnaan yang teliti, lebih detail, lebih teliti. Nah, kalau tokoh-tokohnya itu banyak ya. Kalau di Indonesia adalah Raden Saleh, ada Abdullah Sudrio, Basuki Abdullah Wakidi, ya, Mas Prengadi, Trubus, ya. Nah, di luar ada Constable dan lain-lain, akeh banget. Nah, selain aliran naturalisme, ada apa lagi ya di representatif? Ada juga aliran realisme. Apa itu realisme? Aliran yang menampilkan objek secara alami, nyata, apa adanya. Salah satu contohnya seperti gambar di samping ya. Ini gambarnya orang bajak sawah. Ciri-cirinya apa? Kebanyakan bertemakan kehidupan sehari-hari. Lukisannya apa adanya. Apa adanya itu orang ditambah-tambahi, tidak ditambah-tambahi. Apa yang ada di situ ya dilukis seperti itu apa adanya. Terus lukisan terlihat menyatu antara objek satu dengan yang lainnya. Pokoknya nyata apa adanya. Tokoh-tokohnya siapa aja? Ada Dullah, ada Gustav Courbet, Honor Domel, Wardoyo, Sujoyono, Trubus, dan lain-lain. Kenapa dan lain-lain? Karena masih banyak sekali. Ya toh, ya toh. Nah, kemudian ada lagi aliran romantisme. Romantis. Ini bukan cerita roman ya. Romantisme itu adalah imajiner. Cerita-ceritanya romantis, peristiwa dasar dan dramatis ya. Kebanyakan itu peristiwa besar dan seperti agak dramatis atau dramatisir. Ciri-cirinya apa? Lukisannya mengandung cerita dahsyat, emosional, mengandung kegetiran dan menyentuh perasaan. Penuh gerak dan dinamis. Warnanya kontras dan meriah. Komposisinya dinamis dan keadaan lebih melebihi kenyataan. Contohnya seperti yang ada di samping itu. Itu apa? Oh, itu contoh lukisan pada saat penangkapan di Ponorogo. Sangat dramatis sekali itu. Tokoh-tokohnya antara lain Raden Saleh, Eugene Delacroix, mocone angel ya. Theodore Géricault, Jean Baptiste, wah ini banyak sekali lagi yang lainnya. Oke. Terus selain representatif tadi ada yang namanya deformatif. Apa itu gaya deformatif? Gaya deformatif merupakan perubahan bentuk dari aslinya, menghasilkan bentuk baru tapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Di gambarnya itu dirubah tapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Aliran deformatif saja. Nah, ini ada namanya aliran ekspresionisme. Apa itu ekspresionisme?
ekspresionisme, kebebasan distorsi bentuk dan warna untuk melahirkan emosi, menyatakan sensasi dari dalam baik objeknya maupun perupanya. Itu contohnya Mbah Afandi, seorang pelukis terkenal yang melukis wajahnya sendiri dengan cepat, tapi tidak merubah bentuk aslinya, masih kelihatan bentuk aslinya. Ceritanya gimana? Lebih banyak mengungkapkan jenis emosi, kemarahan dan depresi daripada emosi bahagia. Ungkapan isi hati seseorang, imajinasi, pemilihan warna diutamakan. Karya-karyanya mencerminkan emosi pelukisnya. Itu ciri-cirinya. Terus tokoh-tokohnya ada Vincent van Gogh, ada Paul Gauguin, Ernest Ludwig, Affandi, Zaini, dan juga Mbah Bopo Iskandar. Deformatif itu selain ekspresionisme ada apa aja ya? Ada impresionisme atau impresif, contohnya seperti yang ada di layar kalian. Apa itu impresionisme? Impresionisme penggambarannya itu sesuai dengan keadaan saat objek dilukis. Jadi saat menggambar sore hari ya seperti pas sore hari, pas pagi hari ya seperti pas pagi hari, sesuai dengan keadaan saat objek tersebut dilukis. Tokoh-tokohnya siapa saja? Ada S. Sujoyono, ada Edward Degas, Auguste Renoir, dan masih banyak lagi yang. Kemudian ada lagi surrealisme. Surrealisme, apa itu surrealisme? Erat kaitannya dengan dunia fantasi. Surrealisme ini sangat erat dengan dunia fantasi atau dunia mimpi. Seolah-olah melukis dalam dunia mimpi, alam khayal dan tidak logis. Contohnya ini lukisannya sopo iki ya, nggak tahu siapa sih ngerti. Nah, ini adalah lukisan dari Simbah Salvador Dali. Itu ada jam yang seolah-olah meleleh. Itu sangat terkenal sekali ya. Selain Salvador Dali ada Amang Rahman kalau di Indonesia, ada Sudiarjo, ada lagi ya di barat ada Johan Mirau. Nah, ciri-cirinya apa? Lukisannya aneh dan asing ya, penuh dengan fantasi dan hayalan. Itu adalah karya-karya surrealisme. Apalagi ya? Oh, masih ada lagi ternyata. Kubisme. Kubisme, apa itu kubisme? Kubisme memiliki bentuk geometris seperti segitiga, segi empat, lingkaran, silinder, bola, kerucut, kubus, dan kotak-kotak. Wah, tulisannya kurang ya. Itu pola itu seharusnya bola. Ciri-cirinya memiliki bentuk geometris seperti gambar yang ada di sini, ada gambar gitar ya, memiliki perpaduan warna yang sangat perspektif. Itu ada gambar gitar, itu gitar tersebut tersusun dari segitiga, ada lingkaran, ada segi panjang, dan banyak lagi bentuk-bentuk geometris yang lainnya. Nah, tokohnya ada yang paling terkenal itu Pablo Picasso ya toh. Ada di Indonesia itu aja Fajar Sidik, ada Sri Hadi, ada Mukhtar Apin, itu tokoh-tokohnya. Oke ya, let's go ya. Ini ada yang terakhir nih, aliran gaya lukisan non representatif. Kalau presentatif tadi bisa dilihat dengan mata telanjang, nah, kita bisa lukisan apa toh masih bisa kita raba. Tapi kalau non presentatif ini agak sedikit susah. Nah, biasa dikenal dengan abstrak. Bentuknya rumit, sudah meninggalkan bentuk aslinya, lebih menekankan pada unsur formal struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Kalau yang representatif tadi masih bisa, kalau non representatif ini agak susah. Contohnya ini lukisan-lukisan abstrak. Tokoh-tokohnya seperti Amri Yahya, Fajar Sidik, Sadali, dan
Mochtar. Kalian bisa mencari tokoh-tokoh seni lukis atau gaya lukisan yang lain, silahkan kalian bisa browsing-browsing, karena tokoh-tokoh lukis itu banyak sekali dan style-style gayanya bermacam-macam. Yang Pak B contohkan tadi hanya beberapa atau sekelumit contoh dari aliran-aliran tokoh-tokoh aliran tersebut. Kita sudah mempelajari tadi ada apa itu seni lukis, alirannya apa saja, terus kita masuk ke tema seni lukis. Apa itu tema? Tema adalah gagasan atau ide pokok pikiran yang ada dalam sebuah karya seni, ya. Tema itu bisa apa saja, bisa didapat dari mana saja. Let's go ya, ayo kita pelajari. 1. Hubungan antara manusia dengan manusia. Ide itu bisa kita ambil dari hubungan antara manusia dengan manusia, antara kalian dengan teman kalian, itu bisa menjadi ide. Manusia dengan dirinya sendiri, kalian bisa mengambil ide dari diri kalian sendiri. Misalnya aku lagi patah hati ya, itu bisa. Aku lagi pusing ya, itu bisa. Aku lagi bahagia, itu juga bisa menjadi ide. Antara manusia dengan alam sekitar, hubungan kalian dengan lingkungan kalian, dengan kebun, dengan rumah, ya, itu bisa menjadi ide. Banyak sekali tema atau ide yang dapat kita ambil sebenarnya. Hubungan manusia dengan alam benda, seperti apa? Manusia dengan kursi, manusia dengan meja, itu juga bisa menjadi sumber ide. Hubungan manusia dengan aktivitasnya, orang jualan, orang di pasar, jadi kernet, jadi sopir, jadi apa, itu kan aktivitasnya. Dengan alam hayal, itu kalau alam hayal itu mimpi atau hayalan, itu bisa menjadi tema atau sumber ide seni lukis. Terus alat dan bahannya apa? Ini yang Pak disajikan ini hanyalah sedikit alat dan bahan yang bisa kita tampilkan. Masih banyak sebenarnya alat dan bahan yang lain. Kalau di sini kita bisa belajar alat dan bahan dengan yang sederhana, misalnya dengan pensil, tinta bak, kalau nggak tahu tinta bak, tinta Cina. Terus pakai pulpen juga bisa, pakai cat air, pensil warna, krayon atau oil pastel, itu masih banyak lagi sebenarnya, nggak cuman itu saja, ada konte, ada apa, oke. Tapi ini contoh-contoh yang sederhana. Terus pakai apa lagi? Pakai palet, terus ada pensil warna atau konte, atau ada cat minyak, itu ada cat minyak, ada kuas, ada palet, ada pisau palet, gitu. Tuh, terus apa? Medianya bisa kanvas. Media itu yang digambari, bisa kain kanvas, bisa kertas. Wah, ini nggak ada gambarnya ya, cuma ditembak aja. Ada kayu, bisa gambar di sepatu, di pakaian, atau di motor, bisa di mana ada tembok. Banyak sebenarnya ya, kata tulis dan lain-lain di sini. Terus kita kembali lagi ke lukisan tadi ya. Kalau tadi ada bahan-bahannya, caranya mencari ide, terus bahan apa wae, kita kembali ke lukisan. Lukisan berdasarkan teknik dan bahan. Mau aliran, nah kisah lukisannya berdasarkan teknik dan bahan. Tekniknya apa wae? Kalau tadi alirane atau gayane, saiki tekniknya. Sekarang tekniknya, teknik pointilis, ini sudah pernah kalian pelajari dulu di kelas 7 tentunya ya. Teknik pointilis yaitu teknik menggambar bentuk
yang dilakukan dengan menggunakan titik-titik secara berulang sampai membentuk suatu objek gambar. Contohnya di situ itu bisa pakai pulpen, bisa drawing pen, titik-titik gitu terus sampai menjadi sebuah gambar. Ada teknik spray. Spray ini semprot. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara mencemprotkan cat pada media lukis. Nah, bisa pakai pilok, bisa pakai banyak sekali bahannya ya. Itu teknik spray itu pakai airbrush, itu teknik spray. Kalau kalian melihat di motor-motor atau di mobil itu banyak pakai teknik spray nih, airbrush. Terus teknik akuarel. Kenapa aqua itu air? Teknik ini biasa disebut sapuan basah atau bahan yang digunakan adalah cat air atau cat poster maupun tinta. Tapi akuarel ini banyak pakai cat air. Teknik tempera ini bisa diaplikasikan di tembok. Nah, teknik ini biasa dilakukan di tembok dengan sedemikian rupa. Nah, kaya wong gawe mural, gambar di tembok, gampangnya seperti itu ya. Plakat. Nah, teknik ini menggambar dengan bahan cat poster dan cat air dengan sapuan warna yang kental. Kalau akuarel itu sapuannya lebih transparan, kalau plakat ini lebih kental, atau ngeblok-ngeblok. Akrilik. Wah. Teknik lukisan akrilik, teknik dilakukan dengan bahan cat akrilik sehingga menimbulkan warna yang cerah. Ini melukis biasa aja dengan cat akrilik. Oke, gampang toh? Gampang. Lagi teknik lukisan batik. Teknik ini hampir sama dengan cara membatik, yaitu menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam. Hampir sama dengan membatik. Teknik lukis kaca. Teknik ini menggunakan kaca atau timah kuningan dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk lukisan. Nah, lukisan kaca itu banyak sekali lukisan kaca. Biasanya kalau melukis kaca memakai cat besi itu lebih gampang. Terus ada lagi mozaik. Dilakukan dengan cara menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada dinding atau lainnya sehingga membentuk objek tertentu. Nah, ini seperti puzzle ya, kalian misalnya pecahan kaca tersebut ditempel-tempelkan sehingga menjadi bentuk-bentuk tertentu. Oke. Kemudian piye to langkah-langkahe nggak membuat seni lukis itu? Menyiapkan ide dari mana? Oh, tadi dari yang kalian dapat tadi, ide-ide ada dari diri sendiri dan sebagainya tadi. Kalau sudah dapat ide, buat sket, dirancang dulu. Arep lukis apa toh? Gitu. Misalnya ingin gambar kursi, melukis kursi, disket dulu. Kemudian menentukan tekniknya. Oh, aku mau pakai teknik cat air, teknik abstrak atau teknik apa gitu. Baru memilih bahan nih. Oh, nek pakai teknik akuarel, aku pakai cat air. Pakai abstrak, aku pakai cat, gitu kan bisa. Baru memulai melukis dengan enjoy, santai. Melukis itu enjoy, santai dan santai-santai saja, nggak usah terlalu menjadi beban, membiarkan mengalir. Kemudian baru selesaikan lukisan dengan teknik melukis yang kalian sukai. Nah, itulah tadi langkah-langkah membuat seni lukis. Sudah materi seni lukis mungkin sampai di sini dulu, mungkin di pertemuan berikutnya bisa kita gali lebih mendalam, kita kasih sampelnya dan sebagainya. Untuk sementara sampai di sini dulu ya. Kalian mempelajari tentang seni lukis. Nah, kalau lupa bisa diulang lagi biar kalian lebih paham. Terima kasih. Semangat tanpa batas, imajinasi tanpa henti.
Ah, ada satu pertanyaan untuk kalian semua yang bisa kalian ambil dari materi yang tadi. Pertanyaan begini, nah, bagaimana seni lukis itu masih bisa bertahan, masih bisa terkenal sampai sekarang ini? Padahal seni lukis itu sudah dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, iya toh, kenapa seni lukis itu masih bisa bertahan dan masih bisa terkenal? Nah, pertanyaannya itu cukup sederhana kan. Jangan lupa like dan subscribe tentunya. Oke, kembali lagi nanti ketemu Bang Papi di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, imajinasi tanpa henti tentunya.